kan dia udah masuk ya Mas ya, udah masuk nih Mas Bondan di area 290, berarti sebenarnya kita udah bisa ngelakuin spekulatif buy kan ya kalau misalnya Betul. Nah, tapi jangan lupa ini cut loss ya, karena kan kita nggak tahu ya. Betul. Kemarin itu kan dinamika pasar. Kemarin itu kan kalau nggak salah IHSG itu habis koreksi karena ini kan dia hasil sentimen daripada perang Israel yang udah merembet ke Lebanon kan. Betul. Nah itu kita mesti hati-hati. Jadi kita mesti tetap membatasi cut loss itu di angka 280. Jadi kalau misalnya udah di bawah 280 itu lebih baik di cut loss gitu. Terus ada info apa lagi nih Mas Bondan soal BBB? Kalau menurut lu sendiri nih gimana nih Mas Bondan nih BBB ini? BBB sendiri sebenarnya oke, maksudnya BBB sendiri itu kan juga dia punya backing group yang besar gitu. Jadi sebenarnya mungkin agak sulit gitu untuk ini perusahaan kenapa-napa ya. Cuman mungkin masalahnya tuh cuman ya kalau masalah spekulasi aja sih. Di luar itu sih BBB harusnya nggak ada masalah. Tren industrinya bank digital juga sejauh ini kayaknya maksudnya sampai sekarang gitu ya nggak ada indikasi atau isu-isu yang negatif yang miring gitu. Jadi kalau misalnya buat swing trade nih kayaknya dia sehat ya. Sehat. Apalagi kan menurut saya tuh kalau saya pribadi itu cukup bingung gitu awalnya dengan bank digital ini gimana caranya untuk mereka dapat duit gitu. Nah, cuman maksudnya kalau di bank Neocommerce ini bisa terjawab gitu dengan mereka bekerja sama dengan Akulaku gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya win-win juga buat Akulakunya, win-win juga buat si bank Neocommerce-nya gitu, si BBB-nya. Jadi ya menurut saya sih kalau BBB oke lah gitu. Kagak ada yang nonton anjing, ntar dulu dah. Nah selanjutnya Mas Bondan nih untuk peluang investasi yang mungkin bagus buat 3 bulan ke depan atau sampai akhir tahun itu, kalau dari analisis saya dan analisis Mas Ivan selaku analis teknikal itu ada di SSIA. Oke. Nah, Mas Bondan udah baca berita-berita tentang SSIA belum? Udah. Gimana tuh? Jadi SSIA ini kan perusahaan konstruksi yang intinya dia perusahaan properti dan konstruksi lah. Sebenarnya untuk jangka sekarang terutama properti dan konstruksi itu aja emang bagus gitu, karena kan BI itu kalau nggak salah tanggal 19 kemarin atau tanggal 18 kemarin itu baru turunin suku bunga. Ya. Jadi emang sebenarnya pasti turunin suku bunga itu pasti berdampak negatif untuk industri-industri yang padat modal kayak properti konstruksi dan pokoknya yang perlu banyak duit lah, perlu banyak capital gitu, itu pasti akan menguntungkan gitu karena kan rate bunga yang mereka harus bayar akan berkurang gitu. Itu udah pasti gitu. Dari situ aja sebenarnya SSIA udah cukup menarik. Ditambah mereka kan juga baru jual saham ke Grup Jarum dan itu mereka udah nyatakan udah clear, udah selesai. Itu mereka dapat dana sekitar 3,1 triliun dari jual saham. Ya menurut saya itu oke lah gitu SSIA ini. Nah ini juga mungkin dengan adanya sentimen itu ya, ini berdampak terhadap psikologi investor di pasar modal nih. Kan kalau misalnya kita dari analisis teknikal itu kan kita bisa ngelihat ya psikologi investor itu seperti apa sih. Betul. Itu kita bisa menggambar dengan cara charting kan. Betul. Nah SSIA ini dia bagus buat swing trade juga nih. Jadi SSIA ini dia sekarang tuh harganya di 1000 berapa ya? SSIA ini harganya sekarang 13.25. 13.25. Iya. Malah kemarin sore saya analisis sama Mas Ivan ya. Itu entry areanya di 12.10 sampai 12.60. Ya sekarang udah melompat. Sekarang malah udah melompat. Iya. Gitu, dan targetnya masih di 14.20. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ini di SSIA mau masuk di harga saat ini ya di 13.25 itu masih bagus. Masih ada ruang buat naiknya. Itu lumayan berapa persen lah ya. Gitu. Nah, itu karena targetnya dia yang mesti dicapai itu di 14.25. Jadi di 14.25. Jadi di 13.25 ini masih ada 1.000 kan. Iya gitu. Jadi masih lumayan menguntungkan lah gitu. Dan target optimisnya dia ada di 14.70. Dan selanjutnya ada di 15.10. Tapi kan ini kan jangka panjang ya. Balik lagi yang tadi udah saya sampaikan kan. Karena sekarang ini dinamika pasar kan lagi gak menentu akibat adanya perang Israel dan Palestina tuh. Betul. Yang sudah merembet ke Lebanon gitu. Tapi jangan lupa kadang-kadang ada hukumnya Warren Buffett di mana kalau misalnya market lagi crash itu adalah kesempatan kita buat ngambil barang gitu. Betul, karena kalau orang lain fear itu kita harus masuk. Iya, kalau orang lain fear itu kita malah mesti masuk gitu. Itu kesempatan buat. Iya. Oke.
Kalau saya juga baca lagi, sebenarnya SSIA ini kan juga dia operator hotel ya. Mungkin kalau yang teman-teman ada yang tahu juga grupnya Hotel Grand Melia itu punyanya SSIA juga. Itu mereka tadi saya baca-baca juga beritanya tuh diuntungkan gitu dengan adanya pilkada sekarang ini dan kemarin pemilu juga, karena kan jadi banyak orang yang menggunakan jasa hotel, terutama hotelnya mereka buat konferensi segala macam, nginep juga. Nah mereka tuh mendapatkan pendapatan cukup signifikan, dan juga mereka juga mengoperasikan ada namanya Subang Smartpolitan kalau saya nggak salah. Jadi itu kawasan pabrik gitu, industri lah, kawasan industri. Dan kalau nggak salah mereka tuh kemarin dapat deal besar itu karena BYD masuk dan sewa pabrik mereka. Nah jadi sebenarnya SSIA ini menarik banget gitu. Banyak isu-isu yang menaikkan sentimen positif dia saham ini gitu. Dan kayak kemarin juga Dirutnya bikin press release bahwa dia yakin growth labanya akan naik gitu, kira-kira gitu. Jadi ini menarik sih sebenarnya saham ini. Dan sebenarnya apa ya? Berarti SSIA ini kalau misalnya saya tangkap karena dia prospeknya bagus ya kan, dia maksudnya banyak situasi yang lagi bagus lah di perusahaan. Betul. Ini nggak cuman bagus buat swing trade aja, tapi juga buat mungkin kalau buat window dressing juga ini oke banget ya. Kalau dressing kan kita masih nariknya bulan Maret tahun depan ya, Mas ya. Nah ini kayaknya ini nih bagus banget nih kalau misalnya kayak kita megang SSIA sekarang nih. Ya, karena kemarin aja saya baru analisis tuh entry-nya di 12 berapa tuh tadi saya sebut 12 ya 1.200 sekian. 1.200 sekian, sekarang udah terbang ke 13.25 kan. Nah itu udah lumayan banget sebenarnya gitu. Ya sebenarnya ini juga ya sekarang tuh kan lagi situasi di mana kalau kita ambil jangka waktu 4 tahun 5 tahun ya 4 tahun lah semenjak COVID ya kan, sekarang ini IHSG udah berapa kali dia nyentuh ATH baru kan. Betul. Nah itu menurut Mas Bondan kenapa bisa ada ATH baru yang terbentuk ini, menurut analisis Mas Bondan tuh gimana tuh awal? Kalau menurut saya ATH baru terbentuk itu karena yang pasti juga pertama karena pertumbuhan investor baru gitu ya. Banyak investor baru yang akhirnya beli saham, nanam modal, mungkin berpikir investasi long term gitu. Akhirnya kan itu kan menambah harga saham yang pada akhirnya menambah nilai IHSG sendiri gitu kan. Ya mungkin itu satu, dan mungkin kenapa sekarang jadi agak susah tembus ATH lagi ya karena yang tadi Mas Akmal sampaikan gitu, terlalu banyak dinamika di luar gitu sekarang. Betul. Cuman ya seharusnya sih kalau misalnya ini udah mereda dan lain-lain, ekonomi juga kelihatannya paling nggak untuk beberapa saham lah gitu nggak kelihatan terdampak secara signifikan gitu sih, harusnya bisa kembali nembus ATH lagi mungkin akhir tahun yang seperti Mas Akmal tadi bilang window dressing ya di bulan Desember gitu. Karena gini juga kan sekarang ini kan banyak banget perusahaan yang berlomba-lomba buat IPO kan. Betul. Bahkan investment banking kita aja tuh lagi banyak sibuk-sibuknya ya kan. Nah otomatis kan dengan penambahan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau initial public offering, berarti kan market capitalization dari IHSG itu sendiri kan bertambah. Betul. Ya kan. Kalau misalnya market cap-nya bertambah, maka semakin berat dong. Ya, maka dia tuh untuk naik dan untuk turun juga semakin berat gitu. Betul. Dan dengan ditandai, maksudnya kayak kita IHSG sempat menyentuh ATH segala macam, berarti kalau berdasarkan analisis saya nih, itu juga ada faktor yang mempengaruhi itu, yaitu penambahan dari jumlah investor itu sendiri nih. Ya betul kan ya. Dan kalau misalnya dari yang saya baca itu untuk tahun ini aja di Indonesia nih, atau 3 tahun ke belakang ya, di Indonesia itu untuk penambahan investor Gen Z itu nyampe sekitar 30% dari kontribusi angka investor yang berinvestasi di IHSG. Oke. Nah gitu. Cuman masih banyak juga nih yang kadang-kadang ya kita kan kalau misalnya baru mulai investasi ya, saham apa sih yang bagus segala macam gitu. Nah makanya diadakan podcast ini di setiap hari Jumat ya, itu supaya untuk merefresh teman-teman semua, dan kita buat ngasih tahu teman-teman semua saham apa sih yang sekiranya tuh lagi bagus. Cuman sekali lagi ini tuh bukan ajakan untuk beli, melainkan kayak kita ngasih informasi aja ya, kita kayak sharing aja. Kira-kira kalau menurut kita berdua nih saham yang lagi oke tuh apa gitu. Dan teman-teman juga nggak ada kewajiban ya buat beli, disclaimer lah istilahnya gitu. Dan tadi untuk mereview lagi mungkin buat teman-teman yang baru join nih, itu ada SSIA. SSIA sekarang itu harganya masih di 13.25 dan ada kemungkinan target pasarnya dia bakal sampai ke 14.25 gitu. Jadi masih ada gap Rp1.000 untuk teman-teman bisa 100 rupiah untuk teman-teman bisa ngeraih keuntungan gitu. Yang kedua ada BBYB, dia itu tadi entry point-nya di 290 dan dia akan masuk target price di 318
dengan target optimisnya di 330 ke atas gitu. Jadi ini bagus buat swing trade ya, atau buat 3 sampai 4 bulan ke depan. Gitu. Gitu Mas Bondan. Nah ini udah lumayan banyak nih yang nonton. Udah mulai asik nih. Nah terus apa lagi nih Mas Bondan selain SSI dan BBYB? Kalau Mas Bondan ada pendapat nggak nih? Mungkin kalau menurut saya sih kalau tadi kan buat yang jangka waktu 3-4 bulan, mungkin menurut saya kalau misalnya yang bisa buat diawasin juga gitu ya, dilihat-lihat juga buat mungkin kayak trading lebih pendek lah gitu. Mungkin saya pribadi sih ini dari mana lagi liatin Cleo minuman air Cleo itu iya. Yang warna orange itu. Nah itu dia itu sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya hari ini nggak lihat sih, cuman 2 hari belakangan ini saya trading gitu, itu ya di sekitar 13.30 beli, 13.60 jual gitu. Ya itu sebenarnya kan tipis-tipis aja tapi ya lumayan lah gitu. Itu mungkin boleh ditonton juga tuh, boleh diperhatiin juga. Apa namanya, gimana kalau mau ada yang perhatiin gitu iseng-iseng boleh lah gitu. Kalau saya ada cerita lucu nih Mas. Jadi kalau untuk saham Cleo ini ada dosen saya yang dia tuh ini banget nih, dia mengimplementasikan ilmu-ilmu dari Warren Buffett. Jadi dia fundamentalis banget. Iya. Dan dia tuh megang Cleo tuh dari 2021 tuh Mas. Itu dia berapa? Sekarang udah berapa? Jadi kalau kemarin saya nggak salah lihat itu dia dari Cleo aja, itu di portofolionya dia ya. Di portofolionya dia itu Cleo-nya aja tuh udah cuannya 1,4 M. Udah dari Cleo doang itu. Tapi dia fundamentalis, dia udah megangnya dari lama gitu. Iya, dia karena sebenarnya emang secara maksudnya kenapa saya juga berani trading Cleo ini, karena maksudnya kalau misalnya turun juga ya udah gitu, karena saya tahu perusahaannya tuh backbone-nya bagus, apalagi dosen Mas Akmal juga cerita kan kalau misalnya itu dia yang fundamentalis banget aja pegang Cleo gitu kan. Maksudnya emang secara kelihatannya sih ini perusahaannya tuh punya good governance, terus juga ya bagus lah gitu secara gampang, apa namanya bahasa gampangnya ini barang bagus lah gitu. Jadi sebenarnya harusnya sih orang nggak ada yang worry gitu untuk pegang. Jadi misalnya pun lagi trading terus turun gitu ya, maksudnya saya nggak kepikiran cut loss gitu, kayak ya udahlah biar untuk perusahaan bagus ini gitu. Jadi kalau saya sih mikirnya gitu ya, cuman ya balik lagi itu kan keputusan masing-masing gitu. Menurut saya menarik juga. Kalau saya sih mikirnya karena itu kan udah ini ya, udah consumer goods kan. Betul. Dan air itu kan kita kan nggak bisa hidup tanpa air ya. Betul. Jadi sebenarnya meskipun banyak banget produk air di pasar ya kan, di pasar consumer goods gitu. Ya apalagi Cleo ini kan cenderung image-nya udah air bagus ya. Iya. Jadi ya pasti itu secara simpelnya aja, secara sentimental kita sebagai investor awam gitu ya, itu kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya oh ya udah itu harganya juga bakal bagus terus gitu, bakal segini-gini aja gitu kan, maksudnya kondisinya bakal stabil dan segala macam gitu. Nah kemarin itu juga ada ini nih Mas Bondan, ada apa namanya, ada yang tanya nih di kebetulan kan aku kan juga kadang-kadang tuh jadi admin di IG kan. Gitu kemarin itu pada saat kita lagi live YouTube segala macam itu ada yang tanya gitu, oh saya megang Goto nih awalnya gitu. Megang Goto ya kan, dari dia IPO dikirain bakal bagus ya kan, dipimpin sama Pak Menteri ya kan, Nadiem Makarim segala macam, kemudian dia cabut ya sekarang ya. Iya tapi foundernya kan tetap dia gitu kan. Goto ya kan segala macam, tahu-tahu sekarang nih udah menuju 50. Udah menuju 50 harganya. Nah ini gimana nih Mas Bondan kepada pemegang Goto yang kata-kata tuh investor awam ya kayaknya. Gini malah mungkin saya juga udah sering ngomong kita di luar podcast ini, saya tuh sebenarnya salah satu orang yang nggak suka di saham Goto dari awal gitu, karena maksudnya gini loh, kita bisa lihat dari prospektusnya aja, kalau Mas melihat di prospektusnya itu tuh sebenarnya jadi ketika saham mau IPO itu kan mereka keluarin prospektus yang mereka menyatakan gitu bahwa saham akan dijual di harga sekian, nilai bukunya sekian. Mas tahu nggak itu kalau misalnya Goto itu IPO-nya kalau nggak salah 330 something, 34 atau 3 berapa lah saya lupa. Tapi nilai buku mereka pas mereka jual itu mereka tulis di prospektusnya. Cuma saya pun setiap kali ada klien yang nanya gitu, saya kasih tahu gitu, Pak ini tuh harga bukunya cuma Rp1. Jadi bayangin Mas Akmal misalnya ini harga handphone 1 perak dijual 330, sebenarnya itu kan udah nggak make sense gitu. Maksudnya menurut saya itu terlalu overpriced. Jadi emang sebenarnya ketika ada apa namanya itu kan rame tuh, tuh ya pas setelah IPO kan naik, habis itu kan turun lagi gitu. Terus udah gitu ada yang nego di harga 2 perak, orang bilang kasihan banget. Sebenarnya nggak kasihan kalau itu investor yang masuk sebelum IPO, ya dia udah untung 2 kali lipat. Misalnya dia invest 100 miliar, dia jual di 2 itu 200 miliar. Jadi sebenarnya kalau saya sih emang dari awal nggak kurang, bukan saya, ini opini pribadi saya ya. Karena emang book value-nya segitu. Betul, ya itu sebelum IPO ya. Setelah IPO kan ada capital masuk pasti nambah, cuman
Maksudnya saya pribadi sih emang nggak pernah menyarankan untuk beli GoTo gitu, kecuali mungkin udah setelah IPO terus buat trading doang, itu mungkin lain cerita ya. Tapi kalau untuk secara fundamental dan lain-lain sih saya nggak pernah suka gitu saham GoTo ini gitu. Kira-kira Mas. Jadi kalau yang saya tangkap Mas, saham GoTo ini ya, saham GoTo itu kenapa banyak yang beli? Awalnya dia kan sempat naik dulu tuh. Betul. Sempat naik ke berapa tuh kalau nggak salah tuh saya? Iya, sempat ke 400-an kayaknya. Sempat ke 400. Kayaknya ya kalau nggak salah sempat. Dari kan dia IPO 300 something jadi 400. Kayaknya ya kalau nggak salah 400. Pokoknya sempat naik lah. Sempat naik jauh. Di atas 10% ya kan? pokoknya. Iya, pokoknya sempat naik jauh, turun gitu. Kalau menurut saya ini karena hype aja. Betul. Karena kan kita kan sehari-hari kan menggunakan Gojek, Tokopedia sebagai apa ya? Sebagai kebutuhan kita untuk kita transportasi, untuk kita membeli suatu barang gitu. Kita pakai e-commerce misalnya Tokopedia, karena kan kita sebagai laki-laki sering pakai Tokopedia ketimbang Shopee kan. Saya Shopee sih. Oh, kalau saya Tokopedia ini, gitu. ini bukan endorse ya. Nah, ini maksud saya sebenarnya kita mau soal-soalan juga ya. Kebetulan waktu itu Mas Bondan dan teman-teman semua, saya adalah salah satu yang beli gitu. Pada saat itu ya portofolio saya hancur lah gitu, merah banget. Dan ini dikarenakan saya hype, karena saya berpikir bahwa saya pengen mengimplementasikan idenya Warren Buffett pada saat itu. Warren Buffett kan suka sama Coca-Cola, ya kan? Akhirnya dia beli sama Coca-Cola. Belilah saham yang kamu suka dan apa yang kamu gunakan sehari-hari gitu kan. Saya setiap hari gunain Gojek, ya kan? Setiap hari gunain Tokopedia. Tahu uang saya dihabisin. Nggak masalah, bukan gitu, nggak masalah gini, Coca-Cola itu perusahaannya bagus. Kalau GoTo itu kan maksudnya laporan keuangannya juga minus gitu. itu mungkin ini mungkin ya itu tadi kalau misalnya kita tarik ke belakang apa yang saya bilang karena kita nggak bisa cuman karena kita suka doang beli saham itu, karena kita setiap hari menggunakan saham itu nggak bisa, tapi kita juga harus tetap analisis fundamentalnya kan. Perusahaannya tuh gimana segala macam, bagus apa enggak itu tetap mesti kita analisis gitu Mas. Iya gitu. Ya cukup oke sih, cuman sebenarnya menurut saya malah kan sebelum GoTo itu kan ada Bukalapak ya. Bukalapak itu kan juga mirip-mirip lah gitu ketika pas baru pertama. Kalau nggak salah dia malah tuh e-commerce pertama yang IPO di Indonesia. Jadi pas pertama kali tuh hype banget. Jadi pas udah ada GoTo tuh orang-orang mikir kayak beli aja lah Bukalapak biar lagi. Waktu itu saya salah satu yang ikutan gitu. Maksudnya cuma buat short doang ya. Jadi akhirnya ya udah, maksudnya itu sih untung kalau ngikutin gitu. Cuman kalau misalnya dan mungkin GoTo itu kalau harga sekarang itu saya lupa harganya berapa sekarang, tapi kalau nggak salah kan udah murah banget dibandingkan harga IPO-nya gitu ya. Mungkin kalau mau invest sih kalau misalnya itu mungkin bisa juga, karena maksudnya gini loh, meskipun minus gitu ya, tapi kalau sekarang belinya gitu karena kayak yang tadi Mas Akmal bilang banyak banget orang yang pakai gitu. Gojek, Tokopedia itu banyak banget orang yang pakai. Terus kayak ya maksudnya saya sih nggak ngebayangin gitu ya 5 tahun ke depan lah orang nggak ada yang pakai Gojek tuh kayaknya susah juga kebayang kayak gitu Tokopedia gitu. Kayaknya agak nggak mungkin. Jadi mungkin sih sebenarnya saham ini ya kalau dengan harga sekarang ya fair aja untuk dibeli gitu. Cuman ya apalagi kalau mereka udah untung pasti kan naiknya kencang. Cuman apakah dia untung apa enggak itu lain cerita lah. Ya sebenarnya kalau ngomong GoTo itu banyak banyak plus minusnya lah. Terutama juga soalnya GoTo itu kalau saya nggak salah yang founder utama itu udah nggak ada di situ semua gitu. Jadi sebenarnya sih ya saya juga bingung lah gitu. Saya nggak tahu lah kira-kira bagus. Cuman kalau mau aman sih mendingan kalau mau main GoTo itu trading aja gitu. Iya, trading aja gitu, scalping aja. Nggak usah fundamental, nggak usah yang tahan lama gitu. Jangan, tapi itu balik lagi itu opini saya ya. Maksudnya jangan buat itu sebagai ajakan atau discouragement gitu ya, itu opini aja gitu. Nah sekarang kita coba pindah ke ini Mas, ke energi ya. Oke. Indi atau apa ya, inilah saham-saham pertambangan, batu bara dan lain sebagainya nih. Ini kan lagi musim hujan nih Mas gitu kan. Secara kita mengetahui bahwa apabila kita lagi musim hujan gini itu produksi energi, produksi batu bara, produksi emas itu dipengaruhi oleh cuaca kan salah satunya kan. Betul. Nah sekarang kan udah masuk bulan Oktober nih ya kan, September mau Oktober, sekarang udah musim hujan. Sekarang kita di kantor kalau misalnya udah sore hujan mulu gitu. Nah kalau menurut Mas Bondan sendiri nih, apakah saham ini, saham-saham energi, saham-saham batu bara dan sebagainya, pertambangan itu harus dihindari apa enggak nih? Nanti saya juga kasih pendapat saya. Kalau menurut saya pribadi mungkin sih, jadi sebenarnya gini Mas Ama, kalau misalnya energi terutama batu bara lah ya, batu bara itu ada cycle-nya gitu. Bener kayak yang Mas Akmal bilang, kalau misalnya udah musim hujan, kalau udah winter itu
dia tuh emang biasanya naik gitu karena harga komoditasnya yang ke dalam negeri karena ya musim hujan itu orang juga banyak yang di rumah jadi pakai lebih banyak listrik, akhirnya lebih banyak pakai batu bara. Terus yang di luar negeri juga apalagi yang terutama gitu ya daerah-daerah yang winternya ada saljunya itu ya pasti jadi kita banyak ekspor. Itu sebenarnya batu bara tuh cukup menarik paling nggak sampai bulan Februari ya, sampai selama masih winter tuh sebenarnya batu bara masih oke lah gitu kalau menurut saya ya. Apalagi kalau misalnya beli sekarang nanti jual kayak tahun depan awal-awal gitu itu oke sih. Kalau menurut saya nih Mas, batu bara kadang-kadang orang tuh kalau misalnya kita lagi musim hujan mereka tuh ngejual nih, ya kan, ngejual produksi pelan segala macam jadi ngejual lah gitu kan. Kalau menurut saya sebenarnya coba kita melihat dari kacamata yang lain ya, kita melihat dari sisi yang lebih besar. Pada saat produksi berarti kan batu bara itu stoknya banyak, betul, persediaannya banyak ya kan. Tapi pada saat udah musim hujan atau winter, mau nggak mau dia tetap produksi, cuman kan produksinya melambat kan. yeah. Kayak karena adanya cuaca yang tidak sesuai dengan siklus produksi, maka kapasitas dari produksi juga melambat gitu. Berarti kalau misalnya kita bisa tarik garis dari situ, akan timbul kayak namanya tuh micro scarcity gitu, atau kelangkaan mikro kecil, gitu, ya. kelangkaan kecil karena kan udah nggak bisa produksi lagi. Betul. Sementara kalau misalnya demand tetap banyak, tapi produksinya juga nggak sesuai dengan jumlah demand, akan berdampak terhadap kenaikan batu bara kan. Betul. Makanya kalau misalnya saya lihat nih di RTI atau misalnya di di aplikasi informasi saham lah gitu. Itu kalau misalnya udah akhir tahun itu batu bara tuh harganya malah naik gitu. Iya benar karena gitu. karena tadi yang Mas Akmal bilang micro scarcity itu Scarcity. harga batu baranya naik ya, yang intern akhirnya perusahaan batu bara itu ya karena sebenarnya gini Mas, kebetulan saya kan S1-nya teknik pertambangan. Jadi sebenarnya mau harga batu bara $150, mau harga batu bara $50, ongkos produksi tetap sama. Oh iya. Jadi maksudnya ketika harga komoditinya naik ya untung perusahaan batu bara itu jauh lebih besar gitu. Iya, karena dia production cost-nya tetap sama. Sama bener, tetap gitu. sama. Iya, jadi kadang-kadang kan di kita tuh suka mikirnya gini. Dulu juga saya pernah diajarin sama teman saya ya. Karena banyak juga gitu yang masih berpikir bahwa batu bara nih udah akhir tahun, udah musim hujan, udah mau masuk musim dingin kalau misalnya di Eropa kan. Atau di US gitu, udah mau masuk musim dingin gitu. Produksi menurun berarti dia nggak bisa dapat duit dong. Kalau misalnya nggak bisa dapat duit, kita lepas aja deh sahamnya gitu kan. Karena kan dilihatnya nggak ada prospek kan. Betul. Padahal sebenarnya ada prospek di sini. Karena kan penjualan batu bara itu kan terus-menerus Mas gitu. Betul. Demand-nya tetap banyak ya kan, tapi karena adanya keterbatasan produksi maka terjadinya micro scarcity, di mana kalau misalnya ada micro scarcity harga batu bara akan mengalami kenaikan. Apabila harga batu bara mengalami kenaikan, perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar kan gitu. Nah itu ada ya mungkin beda pendapat ya. Kadang-kadang ada investor yang menganggap bahwa begini lebih baik, tapi kalau misalnya saya menganggap begini lebih baik karena kan setiap kacamata investor dalam melihat situasi pasar itu beda-beda kan. Iya betul. Gitu. Nah kemarin itu kan kita pindah lagi nih. Jadi kita habis dari batu bara, jadi kita udah tadi habis bahas BBYB yang buat swing trade, terus bahas SSIA. Itu aja sih yang kita bahas ya. Cuma kita juga review dari industri lain yaitu tadi Mas, energi dan Goto. Iya. Dan Goto gitu. Nah coba kita selanjutnya ke kemarin itu kan suku bunga Bank Indonesia itu diturunin nih. Iya. Dari 6,25 jadi 6%. Dari 6,25 jadi 6%. Itu 7 days reverse repo rate. Ya rata tengahnya lah. Ini kalau menurut saya pribadi Mas, penurunan ini kan nggak signifikan ya. Jadi kan sebenarnya penurunan suku bunga itu kan diturunkan untuk menghambat ya. Atau untuk menaikkan ya kalau suku bunga diturunkan tuh ya. Kalau turun itu sebenarnya buat menstimulasi supaya orang minjem lebih banyak gitu. Berarti untuk menggerakkan ekonomi. Ya. Cuma kalau suku bunga dinaikkan itu kan untuk menahan laju ekonomi ya. gitu. Jadi kalau ini kan pemerintah tuh sekarang tuh mengambil tindakan untuk menaikkan daya beli di masyarakat. Betul. Supaya ekonomi itu tumbuh. Gitu. Cuman menurut saya bunganya nih dituruninnya kayak nggak ada artinya gitu Mas. 6,25 ke 25. Kecuali kalau misalnya diturunin 6,25 ke 4, itu kan lumayan ya. Nah tapi memang nggak pernah ada yang sesignifikan itu langsung biasanya. Tapi kan itu kan baru turun itu tanggal 18 atau 17 itu. Tapi kemarin tadi saya baca tuh kayaknya mau turun lagi gitu. Tunggu Mas, kita tahan dulu Mas. Ya. Ini ada penonton kita Mas Dento yang bertanya, Goto prospeknya bagaimana ya layak borong? Ya itu seperti yang tadi mungkin saya mau jawab ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya kalau sebenarnya prospek jangka panjangnya menurut saya sih ya
mungkin ada saham lain yang lebih bagus lah. Tapi kalau buat short time trading sih mungkin ya oke aja. Tapi saya udah lama nggak lihat, coba saya lihat saham ini. Kalau menurut saya sih kurang bagus GoTo. Maksudnya lebih banyak saham lain yang worth to buy gitu dibandingkan GoTo. Ditambah kemarin itu investornya dia yang paling CEO-nya dia itu melepas saham kan kalau nggak salah. Betul, kayaknya hampir semuanya dilepas, cuma sisa berapa. Dan foundernya udah lepas semua deh. Nah, sekarang harganya 70. Ya mungkin kalau turun ke 63 kali bisa tuh beli gitu. 63 nanti jual lagi 65, 66 gitu. Iya, jadi kayaknya nih untuk Mas Dento, untuk GoTo nih belum layak untuk diborong ya. Kalau mau ngeborong tuh mungkin tadi bisa yang udah kita bahas, ada SSIA yang tadi Mas Bondan juga udah ngejelasin sendiri apa itu ininya apaan aja, situasi perusahaan yang lagi bagus apa aja, lo ada BBYB juga gitu. Dan tadi kita juga bahas soal energi atau batu bara pertambangan, dimana kalau misalnya kita lagi musim hujan atau musim dingin begini kan produksinya melambat ya kan, tapi kan demand-nya tetap sama, ditambah production cost-nya juga tetap sama, maka akan terjadinya micro scarcity di mana demand-nya itu sedikit melebihi supply dan harganya akan semakin meninggi. Jadi mungkin Mas Dento bisa untuk mengalihkan fokus kepada saham-saham pertambangan dan batu bara dan sebagainya, dan BBYB dan SSIA tadi. Nah ini terakhir sebenarnya kita mau bahas tentang suku bunga Bank Indonesia diturunkan gitu kan. Dengan penurunan suku bunga dari 6,25 jadi 6% ini kan mencoba menstimulasi masyarakat untuk ngutang di bank. Betul, ya mendorong ekonomi lah. Mendorong ekonomi untuk ngutang di bank, KPR rumah dan sebagainya gitu. Iya, betul. Dan berarti kalau misalnya pada saat adanya penurunan suku bunga Bank Indonesia ini saham-saham atau emiten-emiten properti itu akan mengalami kenaikan. Betul. Ya kan. Ya karena yang tadi Mas Kemal bilang, orang makin banyak yang beli KPR rumah gitu, dan ini tentunya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, sebentar Mas Kemal, sorry, ada yang nanya nih. Saham yang bisa kasih dividen apa saja? Coba mungkin saya bantu jawab dulu ya. Sebenarnya saham yang bisa kasih dividen itu sebenarnya balik lagi jawabannya adalah saham yang perusahaannya untung dan dia nggak ada laba yang ditahan sehingga keuntungannya itu akhirnya jadi dividen. Kalau misalnya sahamnya bisa aja gitu sebenarnya mungkin perusahaannya bagus tapi mereka rulesnya memutuskan untuk nggak bagi-bagi saham karena mereka lagi ada project apa gitu, itu bisa aja gitu. Jadi saham bisa dikasih dividen apa saja tuh ya sebenarnya jawabannya bisa saham apa saja gitu, tergantung hasil rules dari perusahaan tersebut gitu. Ya tapi kalau misalnya pertanyaannya kayak gini mungkin saya bisa jawab langsungnya. Kalau misalnya gampangnya berkaitan dengan yang tadi dibahas Mas Akmal, saham yang kasih dividen bagus itu biasanya saham-saham batubara. Dan juga perbankan juga biasa kasih bagus. Kalau batubara itu bahkan bisa kasih 2 kali dalam setahun, dividen biasa dan dividen interim. Mungkin kalau saya bisa kasih sedikit rekomendasi, ITMG itu bagus, dia sering kasih 2 kali. PTBA juga bagus meskipun cuma sekali biasanya setahun. Bank BCA, BRI, Mandiri itu mereka juga kasih dividen yang rate-nya bagus. United Tractor itu juga biasanya dividennya bagus gitu ya. Balik lagi itu kan berkaitan dengan kinerja perusahaan itu di tahun tersebut kira-kira gitu. Mas Akmal mungkin mau tambahin? Iya, pokoknya untuk dividen yang dividen yieldnya tuh paling tinggi itu ITMG. Betul. ITMG. Jadi buat teman-teman yang tanya perusahaan apa yang bisa kasih dividen, ITMG. Nah, kita bukan endorse ya. Yeah. Kita benar-benar ngasih info yang seadanya gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dividen yield yang paling gede mah ITMG. Cuma kita kulik juga sedikit, dividen itu kan diraih apabila suatu perusahaan itu untung atau meraih laba setelah dikurangi dengan biaya operasional, ya kan, setelah dikurangi dengan hutang dan liabilitas, setelah dikurangi dengan keperluan perusahaan macam-macam lah. Itu masih ada sisa, yaitu namanya retained earnings. Nah, retained earnings ini yang nantinya akan diputuskan, tadi sudah dijelaskan Mas Bondan, retained earnings ini diputuskan oleh perusahaan, oleh pemegang saham gitu pada saat RUPS, apakah ini mau dibagikan kepada investor menjadi dividen atau misalnya buat keperluan lain gitu. Tapi biasanya kalau misalnya emang udah ada retained earnings itu perusahaan bakal bagi-bagi dividen. Nah ini ada pertanyaan lagi. Kalau brand, apakah kita bisa ambil posisi beli di harga berapa bisa TP? Mungkin gini ya, untuk brand itu kalau saya secara pribadi mungkin ini kan sebenarnya brand ini kan sekarang lagi dalam banyak mata lah yang lihat ke situ gitu, all attention ke situ. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ini agak brand itu istilah kita tuh udah agak ngeri lah gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat PE-nya, price earning ratio-nya sama PBV-nya tuh udah kemahalan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi mungkin nggak
saya pribadi mendiscourage lah untuk trading di brand, atau mungkin kalau trading sih boleh aja gitu, tapi kalau misalnya buat mau swing atau itu ya mungkin jangan dulu gitu. Tapi kalau ya mungkin kalau misalnya lihat lihat chart terus kira-kira ada opportunity sih ya boleh-boleh aja, cuman saya nggak berani kasih, maksudnya kayak masuk di harga berapa, TP di harga berapa, karena saya pribadi juga nggak ngeliatin harga brand gitu, karena maksud saya ya yang tadi saya bilang ya, ini barang nih ngeri-ngeri juga, dan juga ya emang udah agak kemahalan sih, jadi kalau buat swing mungkin kurang. Kalau misalnya bapak atau ibu lihat ada opportunity di technicalnya, mungkin kalau mau coba masuk ya bisa aja, tapi saya nggak bisa kasih rekomendasi di harga berapa dan lainnya, karena kalau menurut saya gitu ya mas ya, kalau untuk trading gitu saya pengen saham tuh yang ya kalau misalnya rugi juga ya udahlah, perusahaannya turun pun nggak jauh-jauh amat gitu. Kalau branding saya jujur aja nggak, mungkin karena saya nggak terlalu perhatiin juga, jadi saya nggak bisa komentar banyak lah gitu. Ya, sama saya juga ya. Jadi kalau saya pribadi cenderung saya investor yang konservatif ya. Kita melihat emiten itu juga nggak kadang-kadang kita kan ada tuh rekomendasi beli yang buat trading. Kalau misalnya saya tuh lebih ke jangka panjang aja, konservatif. Dimana saham-saham konservatif itu cenderung kebanyakan di LQ45, liquidity 45, atau misalnya di saham-saham yang emang market cap-nya udah besar gitu, dan memang prospeknya bagus ya kan, saham-saham memang udah jadi top jadi leading di sektornya dia lah gitu. Nah mungkin itu sih Mas Bondan. Nah thanks infonya, sering-sering live Binarta. Siap sama-sama. Kita bakal sering live setiap hari Jumat buat review kondisi pasar setiap minggu ya. Setiap mingguannya kita bakal review di sini bareng saya Akmal dengan Mas Bondan. Nah kebetulan ini mungkin udah jadi akhir pembicaraan kita, udah menjadi akhir waktu kita di podcast kali ini. Nah terima kasih kepada teman-teman semua udah nonton. Jangan lupa tadi saham-saham yang disebutin kita nggak ada pengulangan di sini ya, nggak ada remedial atau nggak ada siaran ulang. Jadi tapi kayaknya ini bisa ditonton nggak sih live-nya? Oh bisa ditonton. Bisa ya? Tapi nanti di archive deh kayaknya. Oke, kita nanti itu lihat nanti deh. Ya, jadi ingat-ingat materi-materi yang udah kita sampaikan tadi, yang mudah-mudahan bisa jadi outlook yang bermanfaat buat teman-teman semua selama seminggu ini. Dan buat minggu depan kita akan review lagi. Jadi stay tune di akun IG Binarta Sekuritas, jangan kemana-mana. Sampai jumpa lagi.